Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Figur Husada. Dan di video kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai bagaimana cara membuat tutup saku menggunakan kain batik. Nah, pada intinya di sini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menyatukan gambar batik pada saat kita membuat tutup saku. Kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada semacam tutup saku ya. Nah, untuk gambarnya bisa menyatu dengan sempurna kira-kira seperti ini teman-teman. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan info-info seputar tata busana. Oke, sekarang kita langsung saja bagaimana tutorialnya. Mari kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Di sini sebelumnya sudah saya siapkan 2 lembar kain batik kira-kira seperti ini. Nah, kain yang ini untuk membuat tutup saku ya. Kemudian kain yang ini anggap aja pola badan depan yang akan kita letakkan tutup saku teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ya. Untuk membuat tutup saku, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah di sini kita akan menentukan letak tutup saku teman-teman. Langsung saja untuk tutup sakunya kita letakkan di sini ya. Nah, kita letakkan kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran panjang tutup kantong. Nah, langsung saja panjangnya kita ambil 15 cm ya. Oke, sampai di sini kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran lebar tutup saku dan langsung saja di sini kita ambil 5 cm ya. Kita tandai di sini, kemudian di sebelahnya juga kita ukur mulai dari garis ini turun menuju ke angka 5 cm lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kedua garis ini kita hubungkan teman-teman. Kemudian tanda ini kita teruskan ke bawah ya. Di sebelahnya juga kita teruskan ke bawah. Nah, pada intinya di sini kita garis menyerupai bentuk persegi panjang kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di bagian salah satu sudut ini kita bikin melengkung seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini kita tandai biar tidak keliru ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Oke, langsung saja. Setelah kita tandai seperti ini, langkah selanjutnya siapkan kain yang satunya, kain yang akan kita gunakan untuk membuat tutup saku ya. Di sini kita akan mencari gambar yang sama dengan di dalam kotak ini teman-teman. Oke, sekarang kita cari ya. Nah, kita cari gambar yang sama persis dengan di dalam kotak ini teman-teman. Nah, kita cari. Nah, ini lebih pas ya teman-teman. Ini sama dengan yang ini ya. Sekarang kita coba kita letakkan kira-kira seperti ini. Nah, pas ya. Gambarnya sama ini ya. Sama ini ada ininya sama ya. Oke, langsung saja. Ini untuk tutup sakunya ya. Oke, langsung saja di sini videonya saya perdekat ya agar lebih jelas. Langsung saja di sini kita garis ya. Untuk menggarisnya gambarnya diusahakan sama persis dengan yang ini ya. Nah, kita garis seperti ini teman-teman. Nah, di ujung sudut ini ya sama ya, di ujung sudut ini kita garis kira-kira seperti ini teman-teman. Kita garis di ujung sudut yang saya tunjuk ini. Kemudian langkah selanjutnya kita garis di sini teman-teman. Untuk cara menggarisnya bagaimana? Untuk cara menggarisnya sama persis seperti yang ini ya. Kita garis pas pada bagian sisi yang ini. Oke, langsung saja kita garis seperti ini ya. Nah, kita garis seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya langsung saja kita ukur ya. Kita ukur mulai dari garis ini. Kita ukur menuju ke angka 15 cm. Nah, ini panjang tutup sakunya ya. Lalu kita garis. Oke, sekarang kita lanjut ya. Setelah kita garis seperti ini, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran lebar tutup saku.
Nah, sampai di sini perlu diperhatikan untuk menentukan ukuran lebar tutup saku, jangan lupa ditambah 0,5 cm ya. Nah, kenapa harus ditambah 0,5 cm? Karena yang 0,5 cm itu untuk penambahan bibir tutup saku, teman-teman. Bibir itu seperti apa? Nah, bibir itu seperti ini, teman-teman. Bibir tutup saku kira-kira seperti ini ya. Nah, ini untuk bibir tutup sakunya di sini ukurannya 0,5 cm, teman-teman ya. Ini namanya bibir tutup saku ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini tadi untuk ukuran lebar tutup saku di sini tadi kita ambil 5 cm ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini 5 cm kita tambah 0,5 cm sama dengan 5,5 cm. Oke, kita ukur mulai dari garis ini. Kita ukur menuju ke angka 5,5 cm lalu kita tandai. Kemudian di sini juga ya, kita ukur mulai dari garis ini, kita ukur menuju ke angka 5,5 cm lalu kita tandai. Kemudian kita garis ya. Nah, kita garis kira-kira seperti ini. Dan bagian lengkungannya di sini ya, teman-teman. Oke, sekarang kita garis di sini untuk bagian lengkungannya, teman-teman. Nah, di sini kita garis melengkung seperti ini, dan jangan lupa di sini kita tandai ya pada bagian sudut ini untuk lengkungannya ya. Kemudian langkah selanjutnya kotaan ini kita potong ya. Untuk pemotongannya jangan lupa ditambah 1 cm untuk kampuh ya, teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya garis ini kita salin ke sisi bagian dalam ini ya, teman-teman. Caranya bagaimana? Nah, caranya penggaris ini kita letakkan pada garis yang saya tunjuk ini, kita letakkan seperti ini, kemudian kita garis, teman-teman. Nah, kita garis kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini juga penggaris ini kita letakkan pada garis ini, lalu kita buka kainnya, lalu kita garis. Pada intinya garis ini kita salin ke belakang ya, teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini, teman-teman. Kemudian bagian lengkungannya ini jangan lupa kita tandai pada bagian sisi dalam ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan membuat bibir tutup saku, teman-teman. Nah, langsung saja untuk bibir tutup sakunya kita pakai kain yang ini aja ya. Dan untuk panjang bibir sakunya di sini kita ambil 20 cm, teman-teman. Oke, langsung saja kita potong. Nah, untuk bibir tutup sakunya kita potong kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya siapkan potongan untuk lapisan tutup saku bagian dalam, teman-teman. Dan di sini sebelumnya sudah saya siapkan potongannya ya. Ini untuk lapisan tutup saku bagian dalam. Ini nanti kita letakkan kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya siapkan potongan pislin atau potongan morigula. Nah, ini sebelumnya sudah saya siapkan potongannya ya. Ini untuk mengepres bagian bibir tutup saku. Ini nanti kita press kira-kira seperti ini, teman-teman ya. Kemudian langkah selanjutnya jangan lupa siapkan potongan pislin atau morigula untuk mengepres lapisan tutup saku bagian dalam. Nah, yang ini ya, kita pakai potongan yang ini nanti kita press pada bagian ini, teman-teman ya. Kemudian langkah selanjutnya ya, kita press kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya siapkan potongan morigula atau potongan pislin untuk mengepres pada bagian tutup bagian pateknya, teman-teman. Kita potong kira-kira seperti ini ya. Pada bagian sudutnya kita potong membentuk lengkungan kira-kira seperti ini ya. Kemudian untuk cara meletakkannya kita letakkan ya, kita letakkan menyesuaikan garis pada bagian tutup sakunya, teman-teman. Nah, kita letakkan pada garis seperti yang saya tunjuk ini, teman-teman. Jadi untuk meletakkannya tidak asal-asalan ya. Nah, kita letakkan kira-kira seperti ini, harus benar-benar pas ya, harus benar-benar sesuai dengan garis seperti yang saya tunjuk ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya di sini kita press ya. Oke, kita press dulu. Oke, teman-teman, kita langsung saja ya untuk press-pressannya. Setelah kita press hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, langsung saja ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita jahit pada bagian bibir tutup saku. Kira-kira seperti ini, teman-teman. Caranya
kita lipat seperti ini lalu kita jahit teman-teman. Kita jahit seukuran sepatu mesin jahit ya. Nah, untuk bibirnya kita jahit kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya siapkan tutup saku kira-kira seperti ini ya. Untuk cara menjahitnya kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita jahit mengikuti potongan pisling ini teman-teman. Oke, sekarang kita jahit ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kain sisanya ini kita potong teman-teman. Untuk pemotongannya jangan terlalu mepet dengan jahitannya ya. Setelah kita potong seperti ini, lalu langkah selanjutnya kemudian langkah selanjutnya pada bagian kampung yang saya tunjuk ini kita lipat ke arah warna polos ini teman-teman ya. Ini ya teman-teman seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya lalu langkah selanjutnya kita jahit di bagian polos ini yang warna. Nah, kita jahit kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita lipat. Nah, kita lipat seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di bagian ini kita jahit mengikuti potongan mori gula teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita potong seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita balik teman-teman. Kita balik seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita jahit di sini sampai di sini. Oke, langsung saja kita jahit teman-teman. Nah, kita jahit seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita ukur mulai dari sisi yang saya tuju ini, kita ukur menuju ke angka 5 cm lalu kita tandai. Kemudian di sebelahnya juga kita ukur mulai dari sisi ini ya. Kita mulai dari tepi ini menuju ke angka 5 cm lalu kita tandai. Kemudian di tengah juga ya, kita ukur mulai dari tepi ini menuju ke angka 5 cm lalu kita tandai teman-teman. Nah, di sini ada 3 tanda ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya siapkan bibir saku teman-teman. Nah, di sini kita gunakan bibir saku yang kecil seperti ini ya. Jangan yang gede ya teman-teman. Jangan bibir saku yang gede. Kenapa? Karena bibir saku yang gede ini nanti kita letakkan di bawah teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya bibir saku yang kecil ini kita jahit mengikuti jahitan yang ini teman-teman. Oke, langsung saja kita jahit. Nah, kita jahit maju 2 cm lalu kita berhenti, kemudian angkat sepatunya ya. Kemudian langkah selanjutnya bibir ini letakkan pada ketiga tanda ini teman-teman. Kita letakkan kira-kira seperti ini. Kemudian jangan lupa turunkan sepatu mesin jahitnya ya. Kemudian langkah selanjutnya kita jahit teman-teman. Nah, setelah kita jahit seperti ini, lalu langkah selanjutnya di bagian sisanya ini kita potong teman-teman. Nah, kita potong kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya siapkan bibir bagian bawah. Dan sebelumnya mohon maaf ya, ini untuk bagian bibirnya sisa 2 lembar ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kemudian langkah selanjutnya siapkan pola badan depan yang akan kita letakkan tutup saku teman-teman. Dan yang kita tandai ini bagian lengkungannya ya. Nah, sebelum kita pasang tutup sakunya ini kita cek dulu gambar batiknya ya, biar lebih pas, biar benar-benar pas. Nah, di sini kita satukan dulu gambar batiknya ya. Nah, kita tekan dulu pada bagian bibirnya, kita lipat pada bagian bibirnya seperti ini, lalu kita tandai pakai kapur seperti ini teman-teman ya. Kemudian di sebelahnya juga ya, kita tekan dulu ya. Nah, di sini kita satukan dulu gambarnya ya. Kita satukan dulu gambarnya kira-kira seperti ini. Kalau udah pas, kalau udah benar-benar pas, bagian bibir ini kita lipat seperti ini, lalu kita tandai seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini ada 2 tanda ya di sini. Kemudian langkah selanjutnya tutup saku ini siap kita pasang. Caranya kita balik seperti ini ya. Kemudian kita letakkan seperti ini. Dan untuk cara meletakkannya,
jahitan ini kita letakkan pada kedua tanda ini teman-teman. Ya, kita letakkan kira-kira seperti ini ya. Seperti ini, kemudian kita jahit mulai dari sini ya, kita jahit menuju ke sini. Oke, sekarang kita jahit ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya kita ukur mulai dari jahitan ini, jahitan yang baru saja kita jahit ini, kita ukur turun menuju ke angka 1 cm lalu kita tandai. Kemudian di sini juga ya, kita ukur mulai dari jahitan yang baru saja kita jahit ini, kita turun menuju ke angka 1 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita garis. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya tutup sakunya ini kita lipat seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di bagian sisi ini kita tandai seperti ini, di sini juga kita tandai seperti ini teman-teman. Nah, ya. Kemudian langkah selanjutnya siapkan bibir kantong yang satunya. Kemudian di bagian ini kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya letakkan bibir ini di sini teman-teman. Pada intinya tanda ini kita letakkan pada tanda yang saya tunjuk ini teman-teman. Ya, oke langsung saja. Dan jahitan ini ya kita letakkan pada garis yang ini. Nah kita letakkan kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita jahit teman-teman. Nah, kita jahit sampai di tanda yang ini ya. Nah, kita jahit kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita balik teman-teman. Nah, di sini ada 2 jahitan ya teman-teman. Ini kemudian langkah selanjutnya di sini kita buka lebar-lebar ya. Kita raba, kita buka lebar-lebar. Lalu di sini kita gunting teman-teman. Untuk pengguntingannya diusahakan pas di tengah-tengah jahitan, di tengah-tengah jahitan ini ya. Kita gunting sampai di sini kita berhenti, lalu kita gunting pada bagian ujung jahitannya teman-teman. Di sini juga kita gunting juga ya, kita gunting menyerupai bentuk segitiga kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita balik seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya tutup saku ini kita masukkan ke dalam kira-kira seperti ini teman-teman. Nah dua-duanya ya. Setelah kita masukkan ke dalam seperti ini, jangan lupa pada bagian bibir ini kita rapihkan kira-kira seperti ini teman-teman. Nah di bagian sudut ini kan potongannya keluar ya. Kita dorong ke dalam kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu langkah selanjutnya di sini kita jahit ya. Nah, di sini kita jahit di sini teman-teman. Nah, kita jahit seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya ya, kita jahit pada bagian sisi sebelahnya ini. Sebelum kita jahit di sini kita rapihkan dulu ya. Nah, ininya kan keluar ya, potongan kecil ini kita masukkan ke dalam teman-teman. Caranya seperti ini. Kita tekan lalu kita dorong keluar. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita jahit. Nah, kita jahit kira-kira seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, setelah kita jahit hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya keluarkan tutup sakunya ya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Alhamdulillah ini gambarnya sudah menyatu ya, sudah menyatu dengan sempurna ya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Sudah benar-benar menyatu ya gambarnya ya. Oke, sampai di sini saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.